Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, berjumpa lagi, walaupun hanya lewat konten. Tapi puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah, dan tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para sahabatku, netizen dimanapun berada, kali ini saya ingin menjawab beberapa request dan beberapa pertanyaan terkait dengan Samsudin Syadab. Yaitu mereka kebanyakan bertanya, mengapa ketika mengobati pasien-pasiennya yang kerasukan, ini anak buahnya, apa itu sebuah kebohongan? Apa itu bisa? Tentu ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan saya akan menjawab sebisa saya terkait dengan hal ini. Yang pertama, kita sebagai peruqyah yang tentunya memakai wasilah Al-Qur'anul Karim, ataupun mungkin saja ada beberapa orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah itu tentunya tidak lepas dari mereka mencoba menolong orang lain yang sedang kerasukan atau dirinya ini dalam keadaan gangguan penyakit yang disebabkan oleh jin. Dan itu peruqyah biasanya dimintai pertolongan apabila sudah terjadi atau bisa saja belum terjadi. Maksud sudah terjadi yaitu apabila ada orang yang sudah kerasukan, dia otomatis akan mencari pertolongan kepada ustadz-ustadz atau peruqyah untuk bisa mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh si pesakit. Terus yang belum terjadi yaitu apabila ada seseorang yang minta pertolongan kepada peruqyah ataupun kepada perobatan ilmu hikmah, ahli hikmah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apabila memang ada gangguan jin di dalam tubuhnya, itu pasti akan bereaksi. Atau akan jin di dalam tubuh manusia itu akan memberontak. Melakukan sebuah perlawanan. Karena jin yang sudah mengganggu manusia, tubuh manusia, itu tidak semudah kita untuk mendeteksi atau mengeluarkan serta-merta. Dia akan pasti melawan. Terus, terkait dengan perobatan Samsudin, yang setiap kali menyajikan kerasukan-kerasukan yang dilakukan oleh muridnya, itu sesuatu, kalau bagi saya, hal yang konyol. Sesuatu yang konyol dan lucu. Nanti saya bahas kenapa konyol dan lucu. Yang pertama, kalau orang mengalami penyakit yang disebabkan oleh jin, itu ada dua sebab. Yaitu pertama, jin itu masuk ke tubuh manusia itu atas keinginannya sendiri. Terus yang kedua, jin itu masuk ke tubuh si pesakit manusia ini atas dasar perintah atau dimasukkan oleh orang lain dengan cara sihir. Sihir, ingat itu. Karena jin akan mengikuti perintah orang-orang yang bersekutu dengannya. Tentunya dengan ada timbal balik di situ.
Si manusia ini harus mengikuti kemauan si jin itu, yaitu untuk menjadikan syirik dan musyrik. Nah, itu. Kalau memang si pesakit ini ada gangguan jin, kenapa harus efek jin itu efek kepada orang lain, masuk ke tubuh orang lain? Ini yang tidak masuk akal. Ini yang saya kata kebohongan. Dukun, ahli sihir, itu hanya bersekutu dengan jin, dengan mantra-mantra, dengan sesajen yang diberikan kepada jin itu, untuk meminta pertolongannya, menyakiti orang itu yang dia tuju. Dan jin itu tidak mungkin masuk ke tubuh orang lain, itu tidak mungkin. Dia hanya masuk kepada yang dituju. Dia hanya masuk kepada orang yang dituju. Kecuali ada tukang sihir atau dukun yang sesat juga bisa mengeluarkan dan memindahkannya kepada tubuh orang. Ini dukun dan ahli sihir. Kalau kata ustadz, kalau kata kiai, ulama, tidak akan mungkin bisa memindahkan jin yang tubuh manusia itu masuk kepada mediator orang. Nah, jadi di sini para sahabat-sahabat bisa membedakan itu sebuah kebohongan apa suatu kebenaran. Kecuali Samsudin ini ahli sihir atau dukun-dukun yang bersekutu dengan jin. Ingat. Di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, hadis sahih dari Rasulullah SAW, tidak pernah saya ini masih menemukan dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis, ayat-ayat yang bisa memasukkan jin kepada mediator atau tubuh orang lain. Ini tidak ada. Dari zaman Rasulullah, para sahabat, para wali songo, itu belum pernah saya menemukan hal yang seperti ini. Jin bisa dimasukkan hanya oleh orang-orang yang ahli sihir dan sejenisnya, yaitu dukun-dukun yang sesat yang mengadakan perjanjian dengan jin, dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Mengapa haram? Karena para ulama sepakat apabila ada orang yang memasukkan jin, memerintahkan jin masuk kepada tubuh manusia, otomatis itu menyakiti kepada si mediator ini, menyakiti secara fisik ataupun psikis. Karena dua ruh akan bertembung di situ. Ruh manusia itu sendiri dan ruh jin. Nah, ini akan bertembung di situ, akan bertaruh di situ, menjadi satu-satu. Dan itu sangat akan menyakitkan syaraf-syaraf kita, pikiran kita. Nah, kenapa orang yang jin yang masuk ke dalam tubuh orang itu sentiasa tidak sadar siapa dirinya, tidak mengenali orang-orang yang di sekitarnya. Itu karena tempat utama ketika jin masuk kepada tubuh manusia adalah otak. Nah, adalah otak. Kemudian dia akan masuk kepada seluruh aliran darah manusia. Sehingga dia mempunyai kekuatan yang lebih 10 kali ganda dari biasanya. Karena tubuh sudah dikuasai oleh jin. Dan itu sangat menyakitkan dan bisa mengganggu fisik dan psikis manusia. Jadi, kalau setelah kerasukan masih ketawa-ketawa, dia segar, itu suatu kebohongan. Karena ketika jin itu keluar, dia akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Dan sakit yang luar biasa kepada syaraf-syaraf. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Nah, ini jawaban dari saya terkait dengan jin. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, jin ini bisa masuk dengan sendirinya, kemudian dia menguasai pikiran dan menguasai tubuh kita. Seakan-akan kita ini lebih bertenaga dari sebelumnya, karena jin itu masuk ke dalam aliran darah. Sebagaimana diterangkan dalam
kitab oleh Imam Ibnu Batan rahimahullah, itu sudah dijelaskan juga di Al-Quran, itu dijelaskan bahwa jin ini dia akan memasuki, jin atau setan ini akan memasuki aliran darah manusia. Dan itu sangat mengganggu sekali dan sangat menyakiti sekali kepada orang yang sedang dimasuki oleh jin. Baik, saya kutip sebuah hadis, yaitu dalam kitab Al-Ibamah, karangan Imam Ibnu Batan rahimahullah, bagaimana jin itu ketika memasuki tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna syaitana mahlukum musallata ala bani adamah yajri minhum majrad ma illa man asamahu Allahu min. Wa man athara dzalika fa huwa minal firaqil halikah. Yang artinya seperti ini. Sesungguhnya setan itu diciptakan untuk mempengaruhi anak Adam. Ia berjalan di dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah. Ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguannya. Barang siapa yang mengingkari hal itu, maka termasuk dari kelompok orang yang binasa. Jadi jin itu bisa masuk dengan sendirinya ke dalam tubuh manusia, ataupun jin yang dimasukkan oleh orang lain dengan cara sihir. Terus yang menjadi pertanyaan saya, ketika Samsudin mengobati orang, kenapa orang lain yang harus menjadi korban yang kerasukan? Kecuali Samsudin ini sendiri adalah ahli sihir atau lain sebagainya, dukun yang tersesat, tak bisa bersekutu dengan jin, dan itu hukumnya haram. Jin sangat takut dengan manusia. Dan cara memasukkan jin ini bukan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat zikir, tidak bisa. Karena jin sangat takut, apalagi jin kafir dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dia memasukkan jin itu dengan ayat-ayat Al-Quran? Dalil yang mana yang dipakai? Sedangkan jin itu takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini dengan kalimat tauhid, dengan bacaan Al-Quran, jin itu seenak jadi masuk. Padahal jin akan sangat takut dengan orang-orang yang beriman. Seperti halnya jin takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jin akan takut dengan orang-orang yang soleh, mendekati orang-orang yang soleh. Ketika jin ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang ahli baca selawat, dia akan menghindar. Dia akan menghindar. Dan ini lucunya, ayat-ayat Al-Quran yang dibuat memasukkan atau memindahkan jin ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau sudah jin itu keluar dari tubuh si pesakit, dia tidak akan masuk lagi ke dalam tubuh orang lain. Ngapain susah-susah menyakiti orang lain? Sedang itu haram. Itu haram. Kenapa? Karena memasukkan jin itu menyakiti orang lain, termasuk menganiaya orang lain. Dan melakukan hal ini bahkan bisa dikatakan kafir. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah. Nah, Kang Samsudin cari ya. Al-Ghurar Al-Bahiyah. Karangan itu kitab Mazhab Syafi'i yang disusun oleh Syekh Al-Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Itu apabila orang yang mempelajari hal ini itu dibolehkan. Nah, itu dibolehkan dengan 4 syarat di situ. Saya cari dulu. Ini ada 4 syarat. Yaitu syarat pertama, al-arwahi al-aradiyah. Nah, maknanya makhluk yang tidak kasat mata yang ada di dalam bumi, yaitu jin. Itu meminta pertolongan, itu dibolehkan saja. Yang penting, yang kedua, azimah ala taklif syariah, yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, yang tidak bertentangan dengan syariat. Terus yang ketiga, mayata'ata mutasyarri'un kamilun bisyariah, yaitu orang yang baik yang mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh yang tidak membahayakan kepada syariat itu sendiri. Yang keempat, laisa fihi durarun syar'iyyun ala ahadin, yaitu tidak mencelakakan atau menyakiti kepada orang lain. Ini diboleh.
apabila ini diingkari, makanya para ulama-ulama ini menyatakan bahwa memasukkan jin ke dalam tubuh manusia ini hukumnya haram. Karena itu termasuk menyakiti. Yang seperti saya jelaskan tadi. Itu termasuk menyakiti orang lain. Karena jin itu akan menguasai tubuh. Sehingga dia tidak sadar, otak dia dikuasai, pikiran dia dikuasai, tenaga dia pun 10 kali ganda. Nah, apabila satu hal saja yang diperbolehkan tadi itu dilakukan, fa in tafa syai'un min tilkal quyud, itu apabila satu hal saja mutlak ini di mana-mana pun tadi ya keempatnya ini itu dilanggar, maka fata'allamuha haramun, maka mempelajarinya atau melakukannya itu haram. Bal kufrun, ini bal kufrun, bahkan kafir, in i'taqada al-hallah, kalau meyakini itu boleh. Hati-hati. Jadi dalam hal ini jelas sekali bahwa memasukkan jin ke mediator itu hukumnya menganiaya orang lain, kecuali itu bohongan saja, settingan saja, itu tidak masalah. Dan ini jawaban dari saya, nanti akan saya sambung di part kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang betul-betul kerasukan. Nah, ini jawaban pertama dari saya terkait dengan Samsudin yang senantiasa bermain-main dengan jin. Nanti di part kedua saya akan lebih bahas detailnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.